Perkenalkan, saya Anissa Kayla Putri Deviani. Saya Muhammad Al-Farizal Silalahi. Saya Muhammad Aziz Farozi. Perkenalkan, kami dari Universitas 17 Agustus 1945. Pada kesempatan ini, kami akan mereview Masjid Besar As-Sabirin di Jalan Bung Tomo, Samarinda Seberang, Kalimantan Timur. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas perkembangan arsitektur modern Yang dibimbing oleh dosen Pak Faisal Baharudin dan Bu Susana Florence Tarapanjang. Pada kesempatan ini, kami akan mereview Masjid As-Sabirin yang ada di Kalimantan Timur, berada di Kota Samarinda Seberang. Masjid As-Sabirin berfungsi sebagai tempat ibadah umat Islam sekaligus tempat pusat kegiatan keagamaan dan masyarakat sosial. Selain digunakan untuk salat berjamaah, masjid ini juga bermanfaat untuk kegiatan pengajian, peringatan Hari Besar Islam, serta kegiatan masyarakat lainnya. Untuk informasi mengenai tahun pembangunan, pemilik, dan arsitek atau desainer bangunan, data resmi yang kami peroleh masih terbatas sehingga memerlukan konfirmasi lebih lanjut kepada pihak pengelola masjid. Berdasarkan hasil pengamatan kami, area parkir kendaraan tersedia di sekitar bangunan sehingga memudahkan jamaah yang datang. Selain itu, terdapat area terbuka dan penghijauan yang berfungsi sebagai penuntu serta menambah kenyamanan lingkungan masjid. Arsitektur modern adalah gaya desain yang mengutamakan fungsi praktis dibandingkan hiasan, menolak ornamen berlebih, serta mengekspos kejujuran struktur dan material. Menurut Louis Sullivan, form follow function, bentuk mengikuti fungsinya. Inti teorinya adalah bentuk sebuah bangunan harus didasarkan sepenuhnya pada fungsi atau kegunaannya. Ciri-cirinya adalah tidak ada elemen dekoratif yang ditambahkan hanya untuk hiasan. Dana bangunan dibuat sangat efisien sesuai dengan aktivitas yang akan terjadi di dalamnya. Masjid As-Sabirin di Samarinda Seberang mengusung konsep arsitektur modern, minimalis, dan futuristik. Desain ini menonjolkan bentuk geometris, menjadikan ikon baru, serta penanda kawasan yang modern di wilayah Kalimantan Timur. Saat kita berada di depan masjid, hal pertama yang menarik perhatian adalah bentuk bangunannya yang modern dan monumental. Fasadnya terlihat sederhana dengan dominasi bentuk geometris yang memberikan kesan kokoh dan elegan. Salah satu ciri khas arsitektur modern adalah ruang-ruang yang saling terhubung tanpa banyak sekat masif, pintu sliding terutama yang berukuran besar atau menggunakan material kaca sering digunakan sebagai pembatas fleksibel. Di sisi bangunan, jendela kaca besar, bahkan yang sifatnya permanen atau mati, alias tanpa sirkulasi udara, merupakan salah satu elemen paling ikonik dalam arsitektur modern, dan terutamanya seperti gaya international style atau kontemporer. Jika kita melihat ke atas, desain atap masjid menjadi salah satu elemen yang paling menonjol. Bentuknya yang unik dan modern, tidak hanya berfungsi sebagai pelindung bangunan, tetapi juga menjadi identitas visual yang membedakan Masjid As-Sabirin dari masjid-masjid lainnya. Sementara itu, dinding masjid didesain dengan tampilan yang minimalis, tanpa banyak ornamen. Konsep ini merupakan ciri khas arsitektur modern yang lebih menonjolkan bentuk, fungsi, dan keindahan struktur bangunan itu sendiri. Dari pengamatan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Masjid As-Sabirin menerapkan konsep arsitektur modern melalui penggunaan bentuk yang sederhana, ruang yang fungsional, pencahayaan alami yang optimal, serta desain yang mampu menjadi ikon kawasan Samarinda Seberang. Menurut saya,
Masjid As-Sabirin telah berhasil menghadirkan konsep arsitektur modern yang menarik dan mampu menjadi ikon baru kawasan Samarinda Seberang. Hal ini terlihat dari penggunaan bentuk geometris yang sederhana, tampilan fasad yang bersih, serta penataan ruang yang mengutamakan fungsi dan kenyamanan pengguna. Karakter tersebut menunjukkan penerapan prinsip arsitektur modern yang menekankan efisiensi, kesederhanaan, dan kejelasan bentuk. Namun apabila ditinjau lebih jauh dari konteks lokasi dan budaya setempat, bangunan ini masih memiliki potensi untuk mengembangkan identitas arsitektur lokal Kalimantan Timur. Saat ini, karakter modern bangunan terlihat sangat dominan sehingga unsur-unsur lokal belum begitu terasa secara visual. Padahal, sebagai bangunan publik yang berada di Samarinda, masjid ini memiliki peluang untuk menampilkan nilai-nilai budaya daerah melalui penggunaan motif khas Kalimantan, pendekatan desain yang terinspirasi dari arsitektur tradisional, maupun pemanfaatan material lokal sebagai bagian dari ekspresi bangunan. Berdasarkan informasi yang kami peroleh, sebelumnya telah dilakukan musyawarah dan diskusi mengenai beberapa alternatif konsep desain yang mengakomodasi unsur-unsur khas Kalimantan. Namun, pada akhirnya konsep tersebut tidak menjadi pilihan dan desain yang dipilih lebih mengarah pada pendekatan arsitektur modern yang bersifat universal. Selain aspek budaya, penerapan elemen arsitektur tropis juga dapat lebih dieksplorasi. Kalimantan Timur memiliki iklim yang panas dan lembab dengan curah hujan yang cukup tinggi. Oleh karena itu, penggunaan elemen peneduh vegetasi yang lebih terintegrasi serta strategi penghawaan alami dapat menjadi nilai tambah yang semakin meningkati kenyamanan bangunan. Meskipun demikian, hal tersebut bukanlah sebuah kekurangan, melainkan sebuah pilihan pendekatan desain yang menghasilkan karakter bangunan yang berbeda. Secara keseluruhan, Masjid As-Sabirin telah menunjukkan keberhasilan dalam menerapkan konsep arsitektur modern yang fungsional. Dengan tambahan sentuhan arsitektur lokal dan pendekatan yang responsif terhadap iklim setempat, bangunan ini berpotensi menjadi contoh arsitektur yang tidak hanya modern, tetapi juga mampu mencerminkan identitas budaya Kalimantan Timur secara lebih kuat. Oleh masyarakat Lena. Jadi usianya kurang lebih 40 tahun lebih, karena mengalami penurunan, kemudian jenis bangunannya juga masih tradisional kemarin, sehingga bangunannya banyak yang sudah rapuh. Akhirnya kami mengajukan ke pemerintah kota untuk dibangun. Ya alhamdulillah Pak Andi Harun itu menyetujui untuk direnovasi berat. Nah, tahun 2024 usulan kami dan realisasinya di tahun 2025. Nah, untuk jenis bangunan, tipenya, bentuknya itu memang kemarin ada 3. Penawarannya itu pun belum sempurna. Ada tipenya Timur Tengah, ada bentuk tipenya unsur dari daerah seperti panggung. Yang ketiga tipe modern ini. Nah, kebetulan teman-teman ini rapat koordinasi dengan tim dari PUPR khususnya perencana, kami sepakat mengambil yang tipe modern. Awalnya bukan berbentuk bundar ini, bentuknya C4 kemarin. Walaupun ruangannya ini adalah C4, cuma dibalur dengan bulatan dengan lidi-lidi yang berlafadzkan Allah dengan Muhammad. Itu sejarahnya. Dan itu pun disetujui oleh Pak Wali Kota. Pak Wali Kota juga sangat senang dengan tipe seperti itu. Karena begitu sudah selesai
gambar, kami setuju, kami tawarkan dengan beliau. Beliau di antara tiga itu sama satu hati dengan pengurus gitu. Jadi beliau juga memilih yang begini. Itu sejarahnya. Untuk saat ini apakah masih ada melakukan kegiatan renovasi, Pak? Ini ada lanjutan. Yang jelas lanjutannya adalah taman, halaman. Nah kemudian ini lagi dilanjut dengan plafon. Teras ini kan belum ada plafon ini. Ya, Jadi ditutup atap kasih plafon gitu. Nah jadi masih ada kontrak itu kalau tidak salah berakhir kalau saya lihat di itu bulan September kalau tidak salah itu. Nah, untuk tahap penyelesaian akhir, tapi tidak beserta dengan pagar dan gapura ya. Jadi walaupun sudah selesai, kami belum memiliki pagar dengan gapura, juga tidak memiliki genset sementara ini, dan juga belum memiliki rumah genset gitu. Jadi yang dibantu oleh pemerintah kota ini murni bangunan ini beserta fasilitas tempat duduk dan kamar kecil. Kalau boleh tahu bangunannya ada berapa lantai, Pak? Ada dua. Ada 2. Iya. Kapasitasnya kurang lebih 1.500 jemaah. Kalau untuk sholat. Tapi kalau untuk taklim, mungkin perayaan hari besar sampai 2.000 masuk. Karena kami sudah hitung itu jumlah saf ini. Di bawah itu ada 21 saf. Sedangkan jumlah orangnya satu baris itu satu saf itu 50 orang. Kalau untuk kegiatan besar kayak contohnya sholat id gitu, Pak, ini bisa sampai mana kalau bisa Oh, sampai 212. 1-2? Ya, sampai sana lagi. Panglima itu roti Panglima. Oh, sampai 2 berarti ya. Itu staffnya tuh dipisah kanan kiri, laki-laki perempuan atau gimana? Iya. Kalau di ruangannya lantai 2 itu wanita, lantai 1 bapak-bapaknya pria. Kemudian sisi kiri di sini wanita, sisi kanan pria. Sudah cukup, Pak. Mungkin pertanyaan kami cukup sekian aja, Pak. Ya, Makasih Pak. ya. Sekian dari kelompok kami, sekiranya ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.